Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian pada sehat, tetap semangat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita ucapkan basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat kedua tangannya sambil menundukkan kepala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang kita akan belajar pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ. Di sini Bu Milda akan melanjutkan macam-macam bacaan gharib. Nah, sekarang kita akan belajar poin ke-9, yaitu coba dilihat ya di sini, yaitu hamzah yang berharakat dhammah, kemudian di depannya ada huruf waw. Diulang, hamzah yang berharokat dhammah, kemudian di depannya ada huruf waw, maka dibacanya itu harus panjang. Nah, Bu Milda akan mencontohkan ya, ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Nah, kita berfokus pada kalimat ambiuni. Diulang, ambiuni. Di sana ada hamzah yang berharokat dhammah, kemudian di depannya ada waw, maka dibacanya harus panjang. Ambiuni, ambiuni, biuni. Ya, dibaca harus panjang. Gitu. Jangan dibaca pendek ya. Gitu. Contoh yang kedua ada dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Innal ladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna. Nah, kita berfokus pada kalimat was-sabiuna. Di sana ada hamzah yang berharokat dhammah, kemudian di depannya ada waw, maka dibacanya harus panjang. Biuna, biuna, gitu ya. Wassabiuna, una, itu ya. Jadi yang kedua itu ada dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 69. Selanjutnya, macam-macam bacaan gharib yang ke-10, yaitu lafal id, hamzah kemudian dal sukun id. Nah, ketika kalian membaca lafal id, maka ada dua hukum cara membacanya. Yang pertama bisa dibaca idhar, yang kedua bisa dibaca idgham. Lafal id dibaca idhar ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 6, yaitu ta, kemudian jim, ada dal, kemudian sa, kemudian sod, kemudian zai.
maka lafal id itu harus dibaca idhar atau harus dibaca jelas. Contohnya ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 166 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idh tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adab. Nah, kita berfokus pada kalimat idh tabarra'a. Idh tabarra'a. Maka dibacanya itu harus jelas ya, antara dal kemudian ta. Dal kemudian ta harus jelas. Idh tabarra'al ladzina. Jangan itta, jangan, tapi harus idta. Jelas kan? Jelas, dalnya dibaca jelas, ta-nya juga dibaca jelas. Idtabarra'al ladzina. Coba diulang. Idtabarra'al ladzina. Idta ingat ya. Dibaca idhar atau jelas ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu ta, ja, da, sa, so, dan zai. Sedangkan lafal id dibaca idgham atau dimasukkan ketika lafal id itu bertemu dengan salah satu huruf dal atau dho. Ingat, lafal id dibaca idgham ketika bertemu dengan salah satu huruf yaitu dal atau dho, maka dibacanya harus idgham. Contohnya ada dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walay yanfa'akumul yawma idh dhalamtum. Walay yanfa'akumul yawma idh dhalamtum. Kita berfokus pada kata idh dhalamtum. Idh dhalamtum. Maka dibacanya juga harus idgham ya, dimasukkan. Jadi tidak gini, tidak id dhalamtum, tidak, tapi dalnya itu dimasukkan ke do. Jadi da-nya itu ya diganti dengan huruf do. Jadi id dhalamtum, id dhalamtum, id dhalamtum. Kan kalau yang tadi mah contohnya itu id tabarro'a, id tabarro'a. Sesudah huruf id itu dibaca jelas idta. Kalau yang ini id dhalamtum, id dhalamtum, id dhalamtum, gitu ya. Jadi hari ini kita telah belajar bacaan gori poin ke-9 dan poin ke-10. Poin ke-9 yaitu hamzah yang berharokat dhamma kemudian di depannya ada wawu, maka dibacanya panjang. Dan yang poin ke-10 yaitu lafal id. Lafal id itu bisa dibaca idhar dan bisa dibaca idgham dengan syarat-syarat tertentu. Oke anak-anak, untuk hari ini dicukupkan sekian. Tugasnya yaitu kalian menulis materi yang Bu Guru telah jelaskan. Oke, mudah-mudahan kalian tetap sehat ya di rumah, tetap berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.